Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu. Dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram, dalilnya mana. Bukan salah, tapi maksud hanya itu. Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Kamu sadari atau tidak, kamu sengaja atau tidak, dari detik ke detik hidupmu itu sebenarnya rangkaian dari harapan ke harapan. Sudah ancang-ancang mau berangkat ngaji, hujan. Nah, padahal kamu sudah niat, itu kan harapan yang tidak tersampaikan, tapi itu pengalaman. Jadi kalau riwayat hidupmu itu mau disusun, itu sebenarnya kisah tentang harapan yang terpenuhi atau harapan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya cuma itu. Jadi kalau kamu ingin nulis biografi, itu sebenarnya bisa diawali dari harapan-harapanmu apa saja. Dari situ cerita hidupmu akan berjalan. Kamu jadi orang yang semacam ini itu kan karena harapan-harapan hidup. Apa yang paling sulit? To know oneself, mengenali diri. Kita itu biasanya memahami diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kamu terlalu pede atau terlalu undervalued, apalagi memahami orang lain. Jadi memahami diri begitu susahnya, memahami orang lain mestinya 2 kali lipat susahnya. Cuma kita lebih asik memahami orang lain biasanya. Oke, apa yang paling mudah? To give advice, memberi nasihat. Mendengarkan nasihat itu susah, tapi memberi nasihat gampang. Bagaimana caranya kita hidup yang baik? To do nothing we would condemn in others. Hiduplah dengan cara jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain kamu tidak suka. Orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak, kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus, tapi yo kamu puasa kalau pas lagi ada masalah, sholat tahajud kalau ada masalah. Kehendak itu jadi kunci. Biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step. Jadi sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak laksanakan. Saya ingat ceritanya Abu Yazid Bustami itu kan, satu ketika dia pakai jubah mau ke masjid, ada anjing itu datang mendekat ke dia, langsung jubahnya diangkat. Nah, nanti kalau kesenggol anjing gawat, jubahnya diangkat. Begitu jubahnya diangkat, ada suara, wahai Abu Yazid Bustami, badanku kering dan aku tidak akan nyenggol dirimu. Kamu ngangkat jubahmu itu. Abu Yazid Bustami heran, ini suaranya siapa? Jangan-jangan suaranya anjing. Oh iya, suaranya anjing. Saya tidak tahu, katanya kamu itu sufi. Kok kamu melecehkan aku begitu, merendahkan aku, merasa lebih tinggi daripada aku. Seandainya kamu tak senggol sekalipun, kan urusannya selesai dengan kamu cuci pakai air yang ketujuh dengan tanah. Tapi hatimu yang merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, yang gak mau deket-deket sama aku, itu lebih susah membersihkannya. Banyak manusia yang memerangkap dirinya sendiri di banyak penjara adat, tradisi,
aliran, organisasi, madhab, ideologi, macam-macam. Kamu sendiri akhirnya pakai banyak topeng, sehingga kamu sendiri nggak bebas. Kamu bisa membentuk dirimu jadi apa saja, tapi lingkungan sekelilingmu bikin jadi apa saja itu tidak mungkin. Kadang-kadang banyak jerat, banyak topeng yang bikin kamu tidak bisa sudah. Mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Kadang-kadang sangat lucu. Mungkin saya kapan itu ada mahasiswa yang mau berangkat dapat beasiswa ke Iran, tapi nggak boleh sama gurunya, nggak boleh sama orang tuanya. Khawatir jadi Syiah. Dengan penjara-penjara yang kita bikin sendiri jadinya lucu. Kita butuh banyak sekali politisi gaya Gandhi yang diidolakan oleh Soekarno, yang diidolakan oleh Gus Dur. Ini prinsip tidak untuk politisi saja sebenarnya, semua orang. Bagi yang sering manipulatif, sering membohongi dirinya sendiri, latihan jujur. Jujur pada diri sendiri itu hari ini kelihatannya agak mahal. Jujur pada diri sendiri itu kalau salah ya salah. Meskipun terus minta maaf boleh, minta dispensasi boleh, tapi pertama-tama akui itu salah. Hari ini sedang defisit. Hari ini rata-rata orang ngamuan semua, nyalahkan kiri, nyalahkan kanan, semuanya. Enggak ada yang nyalahkan dirinya sendiri. Sudah jelas salah aja nyari alasan, nyari argumen. Itu Indonesia hari ini. Banyak orang yang hanya tahu, tapi belum sadar. Kalau orang sudah sadar itu tidak usah disuruh, dia gerak sendiri. Itu berarti sudah sadar. Banyak yang tahu bahwa sholat tahajud itu penting, bagus, tapi yang sadar sholat tahajud tidak banyak. Banyak orang tahu yang kalau baca itu penting, apalagi bagi mahasiswa, tapi yang sadar rajin baca jarang. Cuma tahu. Jadi ada jarak antara sadar dan tahu. Kalian ngaji sampai beratus-ratus seri, itu mungkin tahumu sangat banyak, tapi kok hidupmu tidak berubah-berubah, berarti sadarnya yang kurang. Ya, maka setelah tahu harusnya sadar. Setelah sadar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan katanya Nietzsche, hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah itu kan kita yang ngasih label. Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik, bagi yang tidak suka jelek. Itu kan kita yang ngasih label. Jadi makna itu dari kita kok. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Bahkan hal yang sama hasilnya bisa beda-beda sesuai perspektifnya. Sama-sama lihat orang tidak pakai baju, yang sana bilang artistik, yang sana bilang menggairahkan, yang sini bilang pornografi, yang sana takbir, yang sini istighfar, yang sini tasbih subhanallah, yang sini loh podo. Tergantung melihatnya dari mana. Di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkannya. Jadi hati-hati kalau kalian merasa, saya itu loh Pak, kesibukanku kok tidak penting semua, tidak ada gunanya semua. Jangan-jangan Allah sedang mencuekimu. Kamu dikasih yang tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang berpaling darimu. Cepat-cepat kembali ke Allah. Kalau sangat banyak hal yang kamu sibukkan, ternyata hampir semua tidak ada artinya, tidak manfaat untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk agamamu, jangan-jangan memang Allah sedang berpaling darimu. Maka cepat-cepat kamu kembali ke Allah.